Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Monggo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan juga aktifkan tombol loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah indahnya Indonesia. Oke lur, ini kali ini beda dari biasanya ya. Biasanya kan aku paling ke selatan, kidul, ke Wonogiri, ke Jogja. Kali ini aku mau ke utara. Kemanakah aku nanti? Monggo diikuti saja ya. Ini aku baru lewat jalan mana ini ya? Daerah Banyuagung. Rame banget, ini jalan truk, jalan bis. Gede-gede banget truknya sini. Jadi harus hati-hati yang lewat sini. Ini ke arah Palang Joglo lur, di kota Solo. Banjarsari. Oke, truk-truknya udah berhasil dibalap. Ini masih pagi, masih sekitar sebelum jam 7, menjelang jam 7. Jadi belum begitu rame ya. Mulai rame itu jam 8, jam 9 itu rame jalannya. Nah ini dari Palang Joglo, di depan sana aku akan belok ke arah kiri. Habis nyebrang rel belok kiri. Itu depan ada Unisri, Universitas Slamet Riyadi. Nah ini Palang Joglo lur, salah satu simpul kemacetan di kota Solo. Terutama pas ada kereta api lewat itu, waduh macetnya. Apalagi sekarang ada kereta bandara itu. Ini pas nggak beroperasi karena lagi pandemi ya. Kalau pas beroperasi itu, kalau pas normal macetnya. Ini aku bergerak ke arah utara, ke arah Purwodadi ini. Kalau lurus terus Purwodadi, lurus terus nanti ke arah Pati atau Demak. Jadi ini jalannya. Nah terus aku mau kemana? Tujuanku adalah Bleduku namanya, yang ada di Kabupaten Gerobokan. Cukup jauh dari sini, sekitar nanti 2 jam kayaknya perjalanan. Wah jauh juga ya. Aku baca ramalan cuaca itu di sebelah utara cuacanya cukup cerah, tapi kok di depan sana mendung ya. Alah ya wis rawopo lah, yang penting nggak hujan aja. Karena dari kemarin tuh hujan terus, sebelah utara hujan terus. Ini jalan Solo Purwodadi itu cukup rame ya sini ya, dan juga nggak begitu luas jalannya. Biasanya truk-truk gede itu juga lewat sini. Nah ini batas kota Surakarta. Ini aku udah keluar dari kota Surakarta dan masuk mana ya ini ya. Lali aku rek. Mungkin ini Karanganyar dulu, jalan Solo Kalioso. Jadi habis keluar dari kota Solo kan tadi kan ada Gapura tadi, Karanganyar. Ini nanti akan aku skip juga, lompat-lompat, karena 2 jam kalau ngerekam terus itu udah habis memory card dan baterainya ya, nggak kuat. Nah itu di depan adalah tol, jalan tol Trans Jawa. Kalau ke kanan itu arah Jawa Timur, kiri arah Semarang. Ini lurus aja. Dan oke, jalannya kembali menyempit. Nah yang nyebelin tuh kalau ada kayak gini, ada mobil di depan, jadi sulit buat ngebalapnya. Apalagi kalau ada truk gandengan itu, aduh, mak. Ini juga kayaknya orang-orang udah mulai berangkat kerja. Kebanyakan di kanan jalan yang ke arah Solo. Banyak orang yang ke Solo untuk kerja.
Oke, ini jalan provinsi. Nanti kalau ada yang rusaknya parah, tak laporin Pak Ganjar biar diperbaiki. Kayaknya kemarin Jateng baru rilis aplikasi bagus tuh buat memantau jalan-jalan di Jawa Tengah. Jadi kalau kita sebagai warga Jateng, orang Jateng atau orang yang lewat jalan-jalan di Jateng, kalau jalannya rusak itu bisa lapor di aplikasi itu. Waduh, jalannya wis bolong-bolong kira. Tapi masih agak wajar. Nah, ini juga banyak bis, banyak angkot yang pelan-pelan. Jadi harus hati-hati. Kalau mau balap terutama ya. Nah, itu ada truk kayak gini kan susah. Waduh, truk panjang lagi. Untung jalan kanan agak sepi. Oke. Ini susah kalau lewat sini malam-malam nih. Gak ada, cukup gelap dan jalannya bolong-bolong. Aduh. Oke lur, untungnya itu jalannya ada yang udah dicor. Jadi alhamdulillah udah cukup halus di sini. Nggak kayak yang aspal tadi di awal-awal keluar Solo. Jadi habis keluar Solo terus itu ada beberapa ruas jalan. Bagian jalan Solo Purwodadi ini yang aspalnya tuh bolong-bolong. Moga-moga Pemprov Jateng segera memperbaiki jalan itu dan cornya jalan bisa dicor sampai Solo. Amin. Kalau halus gini kan enak. Terutama yang nggak enak itu kalau ada di belakang truk atau bis itu kan bolongannya nggak kelihatan. Jadi tahu-tahu ada di depan kita terus kecegelong. Waduh, itu ngerusakin ban. Nah, kalau jalannya halus kan di belakang truk kayak gini nggak perlu khawatir kalau mau balap. Oke. Sip. Jas, jalannya sepi rek. Ini sampai daerah Kalioso kayaknya. Mungkin ya. Di sini juga ada beberapa pabrik di kanan kiri jalan. Ini kanan pabrik. Di sini juga harus hati-hati, walaupun jalannya sepi, tapi banyak kendaraan yang balap kendaraan lain sehingga memakan jalan di sisi satunya. Mereka juga kadang-kadang menghindari lubang di jalan sehingga mau nggak mau harus melintas di lajur yang berlawanan, sehingga harus hati-hati. Ini jalannya aspal lagi, aduh bolong-bolong lagi, aduh. Yang tiap hari lewat sini, aduh kasihan sekali. Pak Ganjar, jalannya ditandani ya Pak, gini. Nah, ini Gundang Rejo, daerah Gundang Rejo Pak. Nang medal mriki jenengan. Ben ngerti rasanya mumbul-mumbul. Terutama yang di jalan aspal tuh loh. Kalau yang jalan cor kayak gini alhamdulillah udah bagus. Nah, ini terminal Gundang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Ini juga arah menuju Museum Purba Sangiran. Di sana ada fosil-fosil hewan-hewan purba. Kayak gajah purba, ada manusia purba juga. Dinosaurus ada nggak ya? Dinosaurus ya, lupa aku. Nah, ini daerah Kalioso. Kalioso tuh masih masuk Karanganyar. Iya kayaknya. Duh, kok depan mendung. Waduh, aspal meneh. Aspal ini masih gak awet jalan nih. Terutama pas musim hujan itu, kena hujan, kena panas itu pasti bolong. Nggak kayak jalan cor yang awet. Di depan itu ada bis Trans Jateng dulur. Ini masih baru. Jadi yang mau ke Sangiran, berwisata ke Sangiran, Museum Purba itu bisa naik Trans Jateng ini. Yang mau ke Gemolong dari Solo juga bisa naik bis ini. Besok coba bikin video perjalanan naik Trans Jateng ini ke Museum Purba Sangiran ya. Insya Allah kedepannya aku bikinin videonya biar tahu gimana nanti.
rasanya naik Trans Jateng. Sepertinya menarik, tapi kembali harus lewat jalan yang rusak. Aduh, bisnya aja sampai ke kanan. Oh, emang mau ke kanan dia. Oke, jalan cor lagi, halus. Sampai juga di daerah Gemolong. Gemolong itu Karanganyar. Karanganyar apa bukan? Apa Sragen? Lah, ono nyebrang barang. Sik tak disisik, oke. Gemolong. Di depan ada perempatan. Kalau kanan itu ke arah kota Sragen, kalau ke kiri ke arah Boyolali. Lurus arah ke Purwodadi, Semarang. Oke lah, jalan lagi. Nah, kalau dari Gemolong ini udah cukup sepi jalannya, nggak serame Gemolong Solo tadi. Semoga habis ini sudah bisa menikmati jalannya yang lengang dan enak untuk dilalui. Ini juga udah dicor. Waduh, tapi aspal lagi. Oke, aduh, harus hati-hati ini. Konsentrasi. Di sebelah kiri ini juga rel kereta api jurusan ke Semarang. Jadi yang naik kereta dari Solo mau ke Semarang itu lewatnya rel ini. Kalau ke Jakarta kan ada dua arah, dua jalur maksudnya. Jalur selatan tuh yang lewat Jogja, lewat Kebumen, lewat Purwokerto. Nah, ini yang jalur utara. Jalur utara nanti lewat Semarang dan Pantura, kayak Pekalongan, Brebes, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti jalur selatan dan utara itu akan ketemu di Brebes, kalau nggak salah. Kereta yang lewat sini salah satunya adalah Matarmaja. Nah, itu keretanya para pendaki Gunung Semeru yang dari Jakarta. Jurusannya Jakarta, Semarang, terus Solo Jebres. Nah, baru ke arah timur. Ke arah timur tuh kayak Madiun, Nganjuk. Habis Nganjuk Kertosono, habis Kertosono ke selatan ya, ke arah Malang ya. Ya. Harus hati-hati lah, kayak di depan itu ada truk balap, mobil balap. Udah diklaksoni iki. Mereka ngambil jalan yang berlawanan. Itu tadi lur, kalau ke arah kiri ke arah Gunung Kemukus. Ayo, pada tahu nggak Gunung Kemukus itu apa? Nah, itu di sana ada makam tokoh masa lalu, namanya Pangeran Samudro. Nah, itu yang menarik atau yang unik dari sana adalah ada ritual wik-wik. Ritual wik-wik yang pengen cepat kaya, yang pengen, tapi nggak boleh ya, itu syirik, dosanya gede banget. Udah syirik, berzina, aduh. Dan di sana itu apa ya, ada dua versi legenda tentang Pangeran Samudro itu. Yang legenda wik-wik itu kan dulu intinya dia mau wik-wik sama, tapi belum kesampaian, udah keburu dibunuh, sehingga dia ngomong kalau yang pengen kaya harus melanjutkan hasrat wik-wik itu. Tapi itu versi satu. Yang versi dua itu nggak ada. Konon Pangeran Samudro itu adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yang mengembara untuk menyebarkan agama Islam, dan lalu meninggal dan dimakamkan di Gunung Kemukus. Nah, itu yang versi kedua, jadi nggak ada wik-wiknya. Katanya tuh yang versi pertama tadi itu adalah kisah karangan yang dibuat untuk agar bisnis wik-wik atau esek-esek di sana laku. Itu ya dulur.
Oke lur, tadi agak kebablasan. Aku mau lewat Waduk Kedungombo. Itu ada jalannya. Jadi kalau mau ke Purwodadi bisa lewat Waduk Kedungombo. Ini ada tulisan Desa Ngandul. Itu adalah arah menuju Waduk Kedungombo. Dulu aku pernah lewat sini tapi udah lama banget, tahun 2018. Udah lamanya rek. Sekitar bulan September atau Oktober itu. Waktu mau ke Pati. Itu lewatnya sini juga. Makanya tadi aku kebablasan soalnya udah mulai lupa belokannya itu di mana menuju Waduk Kedungombo. Nah, ini jalannya kayak gini. Ini bisa dibilang merupakan jalan tembus untuk menuju Purwodadi. Nanti sama aja kok, nanti ketemu juga di jalan utama Solo Purwodadi yang tadi. Ini kan belok kiri tadi, tapi karena aku kebablasan tadi harus putar balik terus belok kanan. Besok insya Allah juga aku bikinin video yang ke Waduk Kedungombo yang ada di 3 bagian ya. Di sana itu ada masuk wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Sragen. Ini masuk daerah Sumber Lawang. Jalannya juga agak jelek, bolong-bolong ki. Untung sini nggak begitu ramai. Tapi juga ada mulus-mulusnya juga sih jalannya. Ini di tengah permukiman, jadi harus hati-hati. Kadang-kadang ada yang nyebrang, kadang-kadang ada yang keluar dari gang. Nah, ini kalau lewat sini pas musim kemarau itu pohon-pohon jatinya akan meranggas sehingga eksotis. Kalau ini hijau-hijau karena musim hujan. Mulai meranggas itu puncaknya bulan September itu. Kalau mau lewat tengah hamparan hutan jati meranggas. Itu kalau lurus menuju Waduk Kedungombo. Mau ke Purwodadi belok kanan di belokan ini. Waduh, ada mobil box. Tarik ses. Untuk mobil boxnya menjadi pelan karena jalannya jelek. Aduh. Ini kayaknya dari dulu nggak diperbaiki deh jalannya deh. Gerunjal terus sejak 2018. Tentunya ini makin parah. Nah, ketemu jalan bagus. Oh, berarti tadi bisa lurus. Ya, bisa lurus terus belok kanan. Oh, itu tadi jalan gerunjal itu adalah semacam sidatan atau jalan tembus menuju jalan ini, jalan Kedungombo ke Purwodadi. Jadi Waduk Kedungombo dulu juga dibangun dengan menenggelamkan kawasan permukiman, hampir mirip kayak Waduk Kedungombo dulu. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri dulu kan juga menenggelamkan permukiman di 7 kecamatan. Jadi banyak banget desa yang ditenggelamkan. Dan kalau di Waduk Gajah Mungkur, kalau pas musim kemarau itu peninggalan masa lalunya itu akan muncul ke permukaan karena waduknya surut. Di sana kadang-kadang kelihatan itu fondasi rumah, terus ada jalan masa lalu, jalan utama Wonogiri Praci Mantoro. Kemudian ada bekas jembatan kereta api di Nguntoro Nadi. Besok insya Allah akan eksplor peninggalan sejarah yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Tapi tentu saja pas akhir musim kemarau ya. Insya Allah September 21. Wow, masih lama juga. Moga-moga aja tahun 2021 nanti udah normal. Baik dari pandeminya udah selesai atau musimnya, cuacanya jadi normal lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini lewat tengah hutan lur. Kalau malam-malam mesti serem lewat sini. Tapi kalau lewat sini ya pemandangannya oke juga. Perbukitan dan hamparan hijau. Tapi mesti tetap hati-hati karena ada kendaraan yang melintas dan banyak juga dari mereka yang apa ya,
jalan di sisi satunya untuk menghindari jalan yang jelek. Itu perlu kewaspadaan. Boleh sering bunyiin klakson kalau pas tikungan kayak gini. Jalannya tuh gimana ya, ini mau kebelah kayaknya, merekah, sudah merekah. Jadi kalau dilewati kendaraan berat itu akan, rekahannya akan kebuka dan menjadi lubang. Semoga saja ini jalan segera diperbaiki, please. Tolong Pemprov Jateng, Pemkab Sragen, siapapun itu, kau perbaikilah jalannya. Wow, itu pemandangan di depan. Ini kayak lewat antah berantah, sepi sekali tadi. Kawasan Dutan Jati, kebun jagung. Nah, ini mau lewat rel kereta api sebentar lagi. Rel kereta api Solo Semarang. Aduh. Ini nggak ada palang kereta apinya, lur. Tapi ada petugas. Masih manual sini. Nah, itu arah Semarang, kiri itu. Aduh, ngapain di sini? Aduh, dikasih polisi tidur. Tidur banget, tinggi banget. Kena mesinku loh tadi. Aduh. Kok kira-kira lah bikin polisi tidur. Aduh, merusak motor itu. Terutama motor ceper, pasti nyangkut. Ini sebentar lagi aku akan kembali melewati jalan utama Solo Purwodadi. Nah, itu dia, jalan Solo Purwodadi. Semoga saja kondisinya lebih bagus daripada jalan ini yang udah pecah-pecah, udah merekah. Tuh, ini ada kendaraan untuk ngaspal jalan. Wah, ada truk nggak kuat nanjak. Aduh, kasihan ini mobil-mobil truk nih, harus nunggu habis ini. Sabar ya. Nah, ini udah Kabupaten Grobogan, Kecamatan Geyer. Meskipun jalannya udah dicor, tapi ada beberapa jalan yang apa ya, bergelombang, berlubang. Kayaknya cornya dilapisi aspal, sehingga kalau aspalnya rusak sama aja bohong. Udahlah, mending cor gini aja. Kalau mau perbaiki jalan, jangan diaspal, itu bikin tambah parah. Ditambahlah itu cornya. Ini udah sampai mana ya? Masih Kecamatan Geyer, Gundih. Oke, ini sampai Gundih. Nah, ini ada pertigaan. Itu yang truk-truk belok itu ke arah Purwodadi. Kalau ke arah kiri itu stasiun Gundih. Nah, itu belokannya, itu arah stasiun Gundih. Ini masih Kecamatan Geyer, Gundih, kayaknya nama desa, Desa Gundih. Betul? Betul nggak? Ini ada pasar apa ya, Bu? Lali. Jalan Soro, oh pasar Gundih tadi. Waduh, hati-hati nih, truk ada 3 truk, harus membalap 3 truk ini. Di kanan juga ada beberapa truk yang melintas. Gundih, yang naik kereta api dari Semarang ke Solo, dari Jakarta ke Malang naik Matarmaja itu keretanya akan berhenti di stasiun Gundih. Berhenti nggak ya? Lupa aku. Soalnya kalau naik kereta kan pasti mulainya dari Solo Jebres, kalau naik Matarmaja ke Malang. Oke, ini jalannya agak sepi. Hop. Oke. Yes. Daerah Gundih. Ini juga truk-truk gede lewat sini. Oh, ada truk semen. Oke.
kalau ini masih cor nggak ya? Atau aspal? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Rusak iki banku, aduh. Itu Pak dalan mungkin lho Pak, rusak Pak Ganjar. Nah, ini kanan jalan ada kebun jagung menuju Kota Purwodadi, Kabupaten Gerobokan. Itu rel kereta api ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman yang naik kereta Matarmaja itu akan melihat jalan ini. Oh my god, aduh embul. Walaupun udah dicor, tapi cornya juga udah agak bolong-bolong juga. Ini wajar karena dilewati truk-truk gede, bis-bis gede. Aduh. Dan cornya itu udah lama ini jalannya, jadi perlu perbaikan lagi. Tapi jangan diaspal please, cornya ya diperbaiki dengan cor lagi. Di depan ada rel kereta api. Jadi dari Gundeh, stasiun Gundeh itu relnya bergerak ke arah timur. Ada yang ke arah Semarang, ada yang ke arah timur. Ini arah timur. Arah timur itu berarti menuju Cepu. Nanti ada stasiun Cepu, lurus ada stasiun Bojonegoro, kemudian nanti sampai di Surabaya. Kalau lurus nanti akan sampai di Semarang. Nah dulu ya, itu ada jalur menuju ke Demak, Pati, kemudian lurus ke Rembang, Lasem. Tapi sekarang jalurnya itu udah nggak ada, sayang sekali. Biasanya dari Semarang dulu, dari Semarang terus ke Demak itu ada kereta api. Sekarang udah nggak ada. Terus ada juga ke Pati, lurus ke Rembang, terus ke Lasem. Kalau Lasem kan dulu memang merupakan pusat perdagangan sejak zaman kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram yang dulunya ada di Kota Gede, sebelum masuk kereta api itu mereka berdagang, membawa hasil bumi, hasil dagangan ke Lasem dengan melalui jalur sungai Bengawan Solo, nanti lewat anak-anak sungai sampai di Lasem gitu ya. Itu sebelum kereta api dibangun di tanah Jawa. Transportasi air di Pulau Jawa mulai tergerus saat sudah ada kereta api. Ini udah hampir sampai di Kota Purwodadi. Sebentar lagi aku akan sampai di stasiun Purwodadi, di Kota Purwodadi. Salah ngomong toh. Karena aku harus konsentrasi di jalan juga sambil ngevlog gini. Jadi kadang-kadang tuh aku nggak fokus dengan apa yang aku omongkan karena harus fokus di jalan. Oke, di depan sana adalah gerbang masuk Kota Purwodadi. Tapi harus membalap beberapa truk dulu. Pas banget sih balap truknya, harus pas. Aduh. Nah ini dia, tulisannya Gerobokan Bersemi, tapi ini adalah Kota Purwodadi. Dalannya bisa bolong-bolong, wah ini bolongannya dalam-dalam loh. Oke, selamat datang di Kota Purwodadi. Udah sampai belum ya ini ya? Tapi kayaknya nanti aku nggak akan lewat Kota Purwodadi karena akan belok kanan untuk menuju Bleduku. Nah ini dia, langsung belok kanan. 2 km lagi itu udah masuk Kota Purwodadi, tapi aku akan belok ke arah kanan ini, ke arah Bleduku. Aduh. Ini suara ya? Aduh. Waduh, bahaya lagi. Oke, belok kanan. Baru ada perbaikan lur. Untung itu tadi di perempatan lancar-lancar aja. Karena agak membingungkan tadi, jalannya nggak kayak biasanya. Biasanya ada bangjo dulu, ada lampu merah. Jadi aku bisa langsung belok kanan. Kalau pas hijau. Tapi tadi itu bangjonya mati, terus jalurnya kan baru diperbaiki. Untung aku bisa belok kanan dengan lancar. Oke, aduh, jalannya bolong-bolong iki rek. Dari Purwodadi ke arah Kuwu. Kayaknya habis hujan semalam.
Iya, emang daerah utara itu aku perhatikan beberapa hari ini, 2 minggu ini tuh mendung terus. Lebih mendung daripada daerah selatan. Hari ini aja aku lihat perakiraan cuaca itu tumben, nggak hujan. Tapi nanti siang jelas akan hujan lagi. Ini juga aspalnya baru lur, alhamdulillah. Halus berarti ya, sip. Jadi jalan menuju Bletuku itu ada dua. Yang pertama itu dari kota Purwodadi. Tadi aku harusnya lurus terus lewat kota, terus belok kanan, juga sama kok. Ini yang lebih cepat lewat sini karena bukan jalan utama menuju Blora Cepu, jalan sekunder lah, jalan apa ya, jalan alternatif. Nanti juga akan ketemu dengan jalan utama Purwodadi Blora Cepu nanti. Ini lewat desa Kandangan, kecamatannya nggak tahu aku karena minim tulisan. Tadi pas lewat balai desa juga aku nggak lihat tulisannya nih di kecamatan mana. Kabupatennya jelas Gerobokan, karena nanti Bletuku itu juga ada di Kabupaten Gerobokan. Cukup ramai juga ternyata jalannya. Aduh, ini juga geter terus jalannya. Desa Nambuhan, Kulanun. Oke, ini jalannya udah agak bagus. Emang jalan itu harus terus dirawat ya, karena emang sih habis dibangun tuh bagus, tapi lama kelamaan kena hujan, kena panas, dilewati kendaraan-kendaraan berat itu pasti akan rusak lama-lama pasti. Ini lewat pasar Nambuhan kayaknya. Betul kan? Betul kan? Jadinya rame. Oke. Aduh, mumbul. Nggak kelihatan sih kalau di action cam karena ada stabilisasinya. Jadi kayak mulus-mulus aja. Padahal yo, aduh, mumbul. Coba ini direkam pakai kamera yang nggak ada stabilisasinya. Bakal gempa bumi sepanjang jalan. Oh, ini loh yang keluar dari gang mak keluar. Aduh, bikin mak teratap, bikin kaget. Di sebelah kanan itu adalah lahan pertanian, ada Gunung Lawu juga ketutup awan. Mantap. Ada bis. Oh, itu bis pariwisata, tapi harus balap truk lagi. Truknya juga balap. Aduh, nggak bisa dibalap deh. Waduh, ada perbaikan nih. Semoga ini pelebaran jalan sehingga lebih mudah untuk dilalui ke depannya. Jalannya tadi tuh lurus terus. Nah, ini baru belok dikit karena ada jembatan. Kayaknya mau dibikin jembatan baru deh itu. Oh iya, jembatan yang bisa menampung, yang lebih lebar, bisa menampung kendaraan. Karena yang barusan dilewati itu jembatannya sempit, sehingga kalau ada dua truk dari dua arah yang berbeda, itu salah satu harus ngalah dulu sehingga menimbulkan kemacetan. Sampai Pulau Kulon. Nah, ini pasar Pulau Kulon kayaknya. Masih harus lurus. Lama iki jalan bener-bener parah ini. Tinggi yang sisi kanan sisi kiri udah beda, udah ambles tanahnya. Jadi kalau mau balap itu sangat berbahaya ya, karena nggak tahu di sebelah kanan nanti tiba-tiba jeglong gitu. Kalau misal berkendara di belakang truk pelan dan pengen balap itu, waduh, itu sangat serem, sangat serem. Tapi ini udah bagus lagi, alhamdulillah. Ini jalan provinsi bukan ya? Apa ini jalan kabupaten? Kalau jalan kabupaten, tolong Bupati Gerobokan diperbaiki ini jalannya, tolong. Yang ruas-ruas jelek tadi itu perlu perbaikan loh, biar masyarakatnya nyaman dan aman lewat jalan ini. Soalnya ini juga dilewati truk-truk gede ya. Masih terus ke timur ini jalannya ini. Berapa kilometer ya ini ya? Kayaknya nggak sampai-sampai. Serius.
Nanti kayaknya baliknya nggak akan lewat jalan tadi, tapi dari Bletukuwu langsung ke selatan. Dari Bletukuwu, aduh, jeglong jalan nih. Dari Bletukuwu ke arah Sragen. Nah ini kalau ke Bletukuwu lurus terus ke selatan, itu nanti akan lewat kota Sragen, jedusnya, tembusnya. Nah di sini plat nomornya udah K. K itu meliputi Purwodadi, Pati, Jepara mungkin juga ya. Kudus itu juga K. Pokoknya yang ada di sekitar kepalanya Jawa Tengah. Pengen explore ke sana, ke Rembang, ke Lasem. Insya Allah tahun 2021 kalau pas cuacanya bagus ya. Soalnya harus bagi-bagi juga ini. Kan ada pendakian gunung, ada explore. Terus aku harus kerja juga, jadi ya pelan-pelan. Nggak bisa bebas minggu-minggu ini, karena harus konsentrasi di jalannya. Ini aku masuk daerah Panunggalan. Alhamdulillah ini ya, cornya bagus. Nah kayak gini loh jalan itu. Jadi kan enak, mau balap nggak perlu khawatir ada ceklungan. Kayaknya bentar lagi aku akan sampai di pertigaan. Iya nggak ya? Soalnya udah lama lewat sini tuh. Oh ternyata belum. Iya sih pertigaan ini, tapi pertigaannya belok kanan. Sementara kalau ke Bletukuwu itu nanti lurus terus mentok jalannya ini nanti. Ada belokan ke kiri dan kanan. Kalau ke arah kiri itu arah Bletukuwu, kalau ke arah kanan itu arah kota Sragen. Terus ada kayak gini bronjong-bronjong juga itu. Kita harus balap sehingga mau nggak mau harus makan sisi satunya. Itu harus hati-hati juga. Pastikan sebelah kanan itu kosong dulu, baru bisa balap. Woi, topinya tiba. Meh, woi. Tak lindes. Jeklong, aduh. Kayaknya ini tanahnya yang nggak kuat, terus menahan beban dari truk tergede. Dan alhamdulillahirabbil alamin di depan itu adalah pertigaan. Sebentar lagi perjalanan akan sampai di Bletukuwu. Ini pertigaan mentoknya. Ke kiri itu ke arah Cepu juga jalannya. Ini desa Banjarsari. Belok kiri. Oke, nanti Bletukuwunya akan ada di sebelah kiri. Alhamdulillah langitnya cukup cerah, ada biru-birunya. Nggak hujan yang penting, nggak mendung tebel. Nah itu lur, di depan adalah jalan utama menuju Purwodadi Cepu. Ini kalau belok kanan itu adalah arah Cepu. Sementara kalau lurus itu adalah arah menuju Semarang, Purwodadi, bisa juga ke Pati. Nah ini kalau kanan adalah arah Cepu. Aku akan lurus karena menuju Bletukuwu. Kayaknya kecamatannya Keradenan ini. Oke, ini dia lur Bletukuwu. Di kiri jalan ini. Wow. Nah, wow, langitnya biru. Alhamdulillah. Cerah tapi nggak panas. Itu ada semburan lumpur. Ini weekdays jadi agak sepi. Moga-moga aja buka tapi. Oke, sampai lur. Mana ya loketnya? Oh ini. Ini dia. Oh, pintu masuk pindah ke barat. Dulu di sini. Itu dia pintu masuk. Ada tulisannya sekarang Bletukuwu, Grobogan, Jawa Tengah. Yes, alhamdulillah.